Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit materi tentang pelajaran fisika khususnya untuk kelas 11. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ilham Nur Satrio. Saya dari SMA Negeri 1 Pelemahan. Sekarang saya kelas 11. Penasaran kira-kira materi apa yang akan saya sampaikan? Langsung saja kita simak penjelasan berikut. Ya, ini dia tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Bisa dilihat pada gambar. Secara sistematis didapat P sama dengan Rho kali G kali H. Keterangan pH tekanan zat cair, H kedalaman zat cair, Rho massa jenis zat cair, dan G adalah percepatan gravitasi. Jadi itu adalah bahasan pokok mengenai tekanan hidrostatis. Oke, kita lanjutkan. Hukum utama tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis di setiap titik pada bidang datar di dalam zat cair sejenis yang berada dalam kesetimbangan adalah sama. Jadi PA sama dengan PB sama dengan PC. Jadi semuanya sama ya. Bisa dilihat gambarnya. Tekanan total, jika tekanan udara luar ikut diperhitungkan seperti pada gambar, misalnya tekanan total atau tekanan mutlak pada satu titik di dalam fluida adalah PA sama dengan PO plus Rho kali G kali H. Dalam keterangan PO sama dengan tekanan udara luar sama dengan 1,013 kali Newton per meter, dan PA sama dengan tekanan total di titik A atau tekanan mutlak. Penerapan tekanan hidrostatis bisa dilihat, ini pasti kalian tahu ya, ini bangunan apa ya. Ini adalah bendungan gerak yang biasanya mungkin ada di waduk besar ya. Jadi kenapa kok bendungan itu adalah salah satu penerapan tekanan hidrostatis? Ada yang tahu? Oke, kita simak saja penjelasan berikut. Penerapan tekanan hidrostatis pada bendungan. Para arsitek membuat bendungan dengan perhitungan tekanan hidrostatis. Hal ini ditunjukkan dengan semakin ke bawah dinding bendungan dibuat semakin tebal ya. Karena semakin dalam posisi suatu benda dari permukaan, maka tekanan yang di bawahnya itu semakin besar. Untuk menetralisir tekanan yang cukup besar ini, maka bagian bawah bendungan itu dibuat semakin tebal agar bendungan tidak mudah ambrol. Selanjutnya, inilah dia materi kita, hukum Archimedes. Bunyinya, suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair baik sebagian atau seluruhnya akan mendapatkan gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Lanjut. Gaya Archimedes yaitu tenggelam. Bisa dilihat pada gambar, itu adalah contoh benda tenggelam dalam air. Jadi suatu benda bisa tenggelam dalam zat cair apabila berat jenis benda tersebut lebih besar daripada berat jenis zat cair. Bisa dituliskan W lebih besar dari F air. Seperti itu ya. Lanjut. Benda terapung. Pada gambar bisa dilihat benda mengapung. Jadi sebuah benda bisa mengapung dalam suatu zat cair apabila berat jenis benda tersebut lebih kecil dari berat jenis zat cair, dan dituliskan sebagai berikut: W kurang atau lebih kecil dari F air. Jadi bisa terapung. Lanjut. Melayang. Jadi ini adalah contoh gambar dari benda melayang. Jadi benda enggak tenggelam juga enggak mengapung, jadi di tengah-tengah ya. Jadi suatu benda bisa melayang karena massa benda dengan massa jenis air itu sama ya, jadi benda bisa melayang. Oke, lanjut. Ini dia salah satu beberapa contoh maksud saya penerapan hukum Archimedes.
kita ambil salah satu saja. Jadi dalam pembuatan kapal, para perancang kapal itu sangat memperhatikan betul dan juga menerapkan hukum Archimedes. Karena apa? Agar konstruksi kapal bisa mengapung di atas air dengan seimbang dan juga tentunya stabil, dan mungkin bisa ada beberapa teknologi yang diterapkan pada kapal tersebut agar saat terkena tekanan pada ombak itu bisa tetap aman. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya ya. Mohon maaf kalau mungkin agak belibet, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.